perkenalkan, nama saya Cere Chombing, saya dari kelas 12 IPS 2 SMA Swasta Asis Siantar. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai perusahaan dagang. Simak video selanjutnya ya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dan ciri-ciri perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dengan maksud untuk menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk serta menambah barang secara berarti. Barang yang diperdagangkan tersebut dapat berupa konsumsi atau bahan baku untuk produksi. Kegiatan atau aktivitas perusahaan dagang terutama adalah pembelian dan penjualan barang yang berwujud fisik dengan spesifikasi yang jelas. Ciri-ciri perusahaan dagang ialah yang pertama, usaha yang dilakukan adalah membeli barang dagang dan menjualnya tanpa diolah terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang, baik secara tunai maupun kredit. Yang ketiga, melakukan penyimpanan barang dagang setelah pembelian dan sebelum barang laku terjual. Yang keempat, melakukan transaksi retur pembelian atau retur penjualan bila diperlukan. Yang kelima, melakukan transaksi pelunasan atau pembayaran utang dan penerimaan piutang dagang yang telah terjadi. Jadi, secara konseptual dan prosedural, sistem akuntansi antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang tidak jauh beda. Jadi, kamu pasti tidak akan sulit untuk belajar sistem akuntansi pada perusahaan dagang. Semua transaksi harus dicatat dalam jurnal dan kemudian secara periodik diakunkan ke buku besar. Adapun akun khusus dalam perusahaan dagang, yang pertama penjualan. Penjualan barang dagang dicatat dengan mendebit akun kas atau piutang dagang dan mengkredit akun penjualan. Penjualan adalah nama akun yang digunakan dalam perusahaan dagang, seperti halnya akun pendapatan dalam perusahaan jasa. Akun penjualan hanya digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang dan tidak untuk penjualan selain barang dagang. Pencatatan transaksi penjualan, contohnya penjualan barang dagang pada tanggal 10 Januari 2005 senilai 1 juta. Apabila transaksi ini di jurnal dalam jurnal umum akan tampak sebagai berikut, yaitu seperti gambar ini. Kita dapat melihatnya di sini. Setelah itu, kita akan ke retur penjualan. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, perusahaan dagang biasanya memberikan fasilitas berupa kesempatan untuk mengembalikan barang jika barang tidak memuaskan pelanggan. Biasanya, pengembalian barang dilakukan pelanggan karena barang itu cacat atau rusak dalam pengiriman atau sebab lain yang membuat pelanggan tidak puas. Jika barang dikembalikan konsumen tersebut akan menerima pengembalian uang atau mendapat pengurangan atau pengkreditan atas rekeningnya. Kemungkinan lain adalah konsumen mendapat potongan harga yang disebut potongan penjualan. Retur penjualan merupakan pembatalan atas penjualan yang telah dilakukan perusahaan, baik sebagian maupun seluruhnya. Penggunaan rekening retur dan potongan penjualan sangat dianjurkan karena dapat digunakan untuk memonitor jumlah dan perkembangan retur penjualan serta membandingkannya dengan penjualan pada periode yang bersangkutan. Angka perbandingan ini untuk menunjukkan tingkat ketidakpuasan konsumen atas barang yang dijual. Adapun contoh transaksi retur dan potongan penjualan adalah pada tanggal 15 Januari 2005 terjadi pengembalian barang dari pembeli senilai 250.000. Alternatif pencatatan ke dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Kita dapat melihatnya ini. Dan ini lagi sambungannya. Setelah itu, kita akan ke potongan tunai penjualan. Apabila penjualan dilakukan secara kredit, syarat pembayaran di waktu yang akan datang harus ditetapkan dengan jelas, sehingga kedua belah pihak mengerti jumlah yang harus dibayar dan kapan pembayaran harus dilakukan. Syarat penjualan biasanya dicantumkan dalam faktur penjualan dan menjadi bagian dari perjanjian tersebut. Cara untuk menyatakan syarat penjualan ialah misalnya, ini saya akan membuat contohnya, yaitu N atau 30
yang dimana N ialah singkatan dari neto, yang artinya harga faktur. Neto atau keseluruhan harga faktur harus dibayar dalam waktu 30 hari sesudah tanggal faktur. Cara lainnya ialah N10 EOM, yang artinya singkatan end of month atau akhir bulan. Ini berarti bahwa faktur harus dibayar dalam waktu 10 hari sesudah akhir bulan, dihitung dari bulan yang tertulis pada faktur. Ada juga cara lain untuk menyatakan syarat penjualan, yaitu 2/10 N/30, yang berarti pembeli dimungkinkan untuk mendapat potongan 2% dari harga faktur bruto jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sesudah tanggal faktur, atau menunda dan membayar penuh seluruh harga faktur bruto pada setiap waktu yang dikehendaki sesudah 10 hari, tetapi tidak melewati 30 hari sejak tanggal faktur. Kemudian ialah harga pokok penjualan, yang dimana sesuai dengan prinsip penandingannya atau matching principle, laba bersih perusahaan dihitung dengan cara mengurangkan beban-beban dari hasil penjualan pada periode yang bersangkutan. Beban tersebut meliputi harga pokok penjualan barang yang terjual dan bahan-bahan operasi yang terjadi pada periode yang bersangkutan. Harga pokok penjualan dari barang terjual ialah, atau cost of goods sold ialah, beban yang melekat pada barang yang diserahkan kepada pelanggan karena penjualan. Beban dari barang meliputi semua pengeluaran yang terjadi sampai barang tersebut siap dijual. Beban dari barang terjual bisa atau biasanya dikenal sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Yang terakhir yaitu pembelian dan persediaan barang dagang. Pembahasan tentang pencatatan transaksi pembelian tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan persediaan barang dagang, karena sistem pembelian barang dagang akan menentukan cara pencatatan transaksi pembelian. Permasalahan persediaan ialah penentuan kuantitas dan harga pokok barang yang melekat pada persediaan barang akhir dan beban dari barang yang terjual atau HPP. Hal ini dikarenakan nilai persediaan akhir di satu sisi akan dicantumkan ke dalam neraca dan di sisi lain juga dicantumkan ke dalam laporan laba rugi yang akan menentukan laba perusahaan. Ini contoh dari persediaan barang dan dagang, yaitu toko beras. Sekian informasi dari saya, Ceria Siombing. Terima kasih. Shalom.